Oke guys, bab selanjutnya adalah sistem persamaan dua variabel ya. Ini nanti ada dua bagian. Yang pertama sistem persamaan, yang kedua adalah sistem pertidaksamaannya. Nah, bagian yang pertama adalah sistem persamaannya. Dua variabel itu gimana? Berarti nanti kita bakal berhubungan sama X sama Y atau A sama B, itu J2 ya, nggak ada A, B, C, nggak ada X, Y, Z. Oke, ada dua doang. Nah, seperti yang kita tahu, kalau ada sistem persamaan dua variabel, itu cara menentukan solusinya adalah dengan eliminasi atau substitusi ya. Nah, kali ini kita bakal masuk lagi ke contoh soal yang lebih sulit lagi daripada SPLDV ataupun SPLTV. SPLDV kan linear ya, kalau kali ini ada persamaan kuadratnya. Nah, contoh soal nomor 1. Ingat ya, metodenya cuma substitusi ataupun eliminasi. Jadi nggak ada yang bisa diajarin sebenarnya, langsung aja praktek. Tentukan solusi dari sistem persamaan ini. Ada x kuadrat min 5x min y tambah 4 sama dengan 0. Yang bawah ada x min 4y sama dengan 1. Nah, kalau kalian bisa langsung substitusi itu baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita harus bikin dulu jadi bisa ya. Caranya gini. Yang ini masih kacau banget, dia masih x minus 4y sama dengan 1. Jadi kita coba ubah dulu menjadi x sama dengan. Jadi ini bisa diubah menjadi x sama dengan 4y nya pindah ya, min 4y pindah ke sana, jadi 1 ditambah 4y. Nah, dari sini kita mendapatkan nilai y kan. Nilai y nya adalah 1 ditambah 4y. Ini bisa kita masukin ke sini, substitusi. Oke, kita coba ya. X kuadrat min 5x min y plus 4 sama dengan 0. Kita ganti x-nya. Ingat kalau mengganti sesuatu itu pakai kurung. Kita siapin dulu min y tambah 4 sama dengan 0. Oke. Nah, kita masukin si x-nya. X-nya adalah 1 tambah 4y. Kemudian di sini juga 1 tambah 4y. Gitu guys. Oke, kemudian dikuadratin kayak biasa, capit kepiting, 1 dikuadratin jadinya 1, kemudian 4y jadinya 8y, 4y dikuadratin 16y kuadrat, kemudian min 5, kemudian min 20y, masukin ya, capit kepiting lagi, min y tambah 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bakal mendapatkan persamaan kuadrat. Otomatis nanti logika kalian adalah harus difaktorin ya. Kita coba sederhanain dulu, 16y kuadrat 8 kurang 20 min 12 min 13 y, kemudian 1 min 5 sama 4 min 4 habis ya, habis betul. Nah, jadi sama dengan 0. Kemudian kita tinggal cari y nya dengan cara pemfaktoran. Pemfaktorannya kebetulan y nya bisa dikeluarin, jadinya 16y dikurangi 13. Berarti dari sini kita dapat y yang pertama adalah y sama dengan 0. Nah, ini kita dapat y yang kedua adalah 16/13. Oke. Oh, sorry, terbalik guys. 13/16 dong. Aduh. 13/16. Oke. Nah, kalau udah, ini bukan solusi ya. Ini bukan solusi yang lengkap karena kita punya dua variabel. Ingat, ini dua variabel, berarti solusinya ada x sama y. Nah, kita coba masukin lagi ke yang merah, guys. Nah, masukin lagi ke sini. Jadi kita dapat x-nya. X sama dengan 1 ditambah 4y. Oke, kita masukin y-nya 0 yang pertama ya. Untuk yang ini y-nya 0, berarti x sama dengan 1 ditambah 4 dikali 0, itu dapat x-nya 1. Nah, dari yang sini kita dapat satu solusi, yaitu 1,0. Terus yang kedua sama x sama dengan 1 ditambah 4y. Kita coba hitung. X sama dengan 1 ditambah 4 dikali 13/16. Jadinya x sama dengan 1 ditambah 13/4. Coret ya, 16 sama 4 nya. Kemudian sama yang penyebut, jadinya 17/4. Nah, dari sini kita dapat satu solusi lagi, yaitu 17/4, 13/16. Nah, jadi kita dapat dua buah solusi dari soal nomor 1. Kalau kalian mau lengkap tulisannya, tulis saja HP sama dengan 1,0, kemudian satu lagi 17/4, 13/16. Tapi kayak gini juga udah boleh ya. Itu solusi nomor 1. Nomor 2, tentukan solusi dari sistem pertidaksamaan ini. Masih sama kayak tadi ya. Kali ini udah bagus nih bentuknya, karena kita udah punya y sama dengan dua-duanya. Berarti y sama dengan 8x untuk yang ini ya. Kita bisa langsung masukin ke sini guys. Jadinya 8x
sama dengan 4x kuadrat. Lagi-lagi persamaan kuadrat, berarti harus pindahin ke sebelah kanan. 0 sama dengan 4x kuadrat min 8x. Kemudian kita bisa faktorin lagi. Ini hati-hati pemfaktorannya bentuk yang kayak gini, 4x buka kurung ya, sisanya adalah 4x kuadrat bagi 4x, sisanya tinggal x, min 8x bagi 4x jadinya min 2 aja. Jadi yang dari sini kita dapat x sama dengan 0, dari yang sini kita dapat x sama dengan 2. Buat kalian yang nggak tahu gimana cara dapetin x dari yang kayak gitu, itu bisa kayak gini nih, 4x sama dengan 0, kemudian x min 2 sama dengan 0, dihitung manual, x sama dengan 0 bagi 4, 0, x sama dengan 2 nya pindah jadi 2 tuh. Jadi kita dapat x0 dan x2 ya. Oke, lanjut. Seperti yang tadi saya bilang, karena ini dua variabel, jadi solusi kita bukan cuma satu, tapi harus ada dua ya. Tapi nanti ada yang satu sih, itu special case. Nah, untuk yang x sama dengan 0, kita bisa masukin ke y sama dengan 8x. Pak, saya mah maunya pakai 4x kuadrat, boleh nggak? Boleh, sama aja ya, hasilnya pasti sama. Jadi y sama dengan 8 kali 0, berarti y sama dengan 0. Kalau yang ini juga sama, saya mau masukin yang 8x boleh, mau pakai 4x kuadrat juga boleh. 8 kali 2, y nya sama dengan 16. Jadi kita dapat solusi ada 2 biji, yaitu apa aja? 0,0 yang pertama, yang kedua 2,16. Nah, gitu guys. Oke, lanjut yang ketiga, kita punya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 26. Kemudian di sini ada x tambah y sama dengan 6. Yang ini masih jelek bentuknya, kita ubah dulu jadi mau y boleh, mau x boleh, terserah kalian. Misalnya y ya, y sama dengan x-nya pindahin ke sebelah kanan, itu berarti 6 kurang x. Nah, udah sampai sini kita bisa masukin si y-nya ini ke sini ya. Kita coba dulu x kuadrat tambah y kuadrat, y-nya mau diganti jadi buka kurung dulu, sama dengan 26. Nah, kita ganti jadi 6 minus x. Oke, kita lanjutin dulu dikuadratin ya, jadinya 36. Ini capit kepiting. Kalau yang nggak tahu capit kepiting kayak gimana, ini kayak gini, ini kali ini, kali ini, kali ini, kali ini ya. 6 min 12x tambah x kuadrat sama dengan 26. Susun yang rapi, x kuadrat tambah x kuadrat, 2x kuadrat min 12x nya sendirian, 36 kurang 26 plus 10. Ingat ya, kalau persamaan kuadrat semuanya harus di sebelah kiri, nggak ada yang boleh di sebelah kanan. Setelah 0 baru boleh difaktorin. Tapi kalau kita lihat ini semua bisa bagi 2 dulu biar lebih gampang pemfaktorannya. Bagi 2 jadinya x kuadrat min 6x tambah 5 sama dengan 0. Baru kita faktorin guys, jadinya x min 5, x min 1 sama dengan 0. Berarti dari sini kita dapat x sama dengan 5, dari sini kita dapat x sama dengan 1. Lagi-lagi ingat, belum selesai, kita bisa masukin lagi ke yang 6 min x ya. Y sama dengan 6 min x, y sama dengan 6 min x. Kalau x nya 5 berarti 6 kurang 5, berarti y sama dengan 1. Y sama dengan 6 min x berarti y sama dengan 6 kurang 1, y sama dengan 5. Dari sini kita dapat dua solusi, yaitu 5,1, 5,1, satu lagi adalah 1,5. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah bentuk kuadrat dan kuadrat lagi guys. Kali ini kuadrat sama kuadrat, ini udah bagus nih, udah dapet y ya. Y sama dengan min x kuadrat min 3x plus 2. Kita tinggal masukin ke sini ya. Jadinya ini buka kurung dulu, tapi dia sendiri. Kalau sendiri nggak usah pakai kurung, langsung aja min x kuadrat min 3x tambah 2. Itu langsung sama dengan x kuadrat min 5x min 2 ya. Nah, kita pindahin ke sebelah kanan, lebih gampang biar x kuadratnya positif. Jadinya x kuadrat min 5x min 2 pindah jadi plus x kuadrat, pindah lagi jadi plus 3x, pindah lagi jadi min 2 ya. Aljabarnya harus pinter guys. Ini jadi 2x kuadrat min 2x min 2 min 2 jadi min 4. Kemudian ini bisa kita bagi 2 dulu semua biar nanti gampang pemfaktorannya. X kuadrat min x min 4. Nah, salah, min 2. Min 2. Oke. Nah, kalau udah tinggal difaktorin, berarti sama dengan 0. Hasilnya adalah 2, 1 minus sama plus, jadi dapat x sama dengan 2, dapat lagi x sama dengan min 1 guys. Nah, jangan lupa cari y-nya ya. Kita masukin ke y sama dengan, pilih salah satu, bebas mau yang mana. Mendingan yang positif aja, x kuadrat min 5x min 2.
X kuadrat min 5X min 2. Oke, kita masukin kalau Y nya 2 kuadrat min 5 kali 2 10 kurang 2, jadi Y sama dengan 4 kurang 10 kurang 2. Y sama dengan min 6 min 2 min 8. Oke, lanjut. Yang ini Y sama dengan X kuadrat min 5X min 2 juga. Mau pakai yang satu lagi boleh nggak Pak? Boleh. Min 1 dikuadratin min 5 kali min 1 min 2, jadi hasilnya adalah 1 ditambah 5 kurang 2 6 kurang 2 4. Dah, beres. Tulis HP-nya. Himpunan penyelesaiannya adalah 2,8 dari yang pertama, yang kedua adalah min 1,4. Dapat lagi solusi guys, gampang ya. Oke, yang kelima bentuknya aneh nih ya. Yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. 9X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan 36. Nah, kalau kalian perhatiin ini tuh sangat mungkin dieliminasi. Jadi kita coba pakai eliminasi kali ini ya. Mau pakai substitusi juga boleh sih. Jadi yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Kemudian yang atasnya saya tulis 9X kuadrat min 4Y kuadrat itu sama dengan 36. Oke, kita samain dulu ya salah satu. Yang ini kali 1, yang ini kali 4. Saya mau cobain samain si Y-nya. Jadi kali 1 9X kuadrat min 4Y kuadrat sama dengan 36. Yang bawah 4X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 64. Dikurang guys. Ditambah ya. 1 min, 1 plus berarti ditambah. Jadinya 13X kuadrat. Yang ini kalau ditambah jadinya 90 100 guys. Angkanya jelek ya. Sebentar. Oke, benar ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi X kuadrat ya, kadang-kadang angkanya memang jelek ya. 100/13. Berarti X sama dengan akar dari 100/13. Jangan lupa kalian udah SMA, kalau muncul akar dari kuadrat itu berarti muncul plus minus ya. Jadi yang pertama X nya itu bisa plus akar 100/13. Salah nulis. Yang kedua bisa X sama dengan minus akar 100/13. Kita coba akarin ya, 100-nya boleh ya. Jadi X sama dengan 10 per akar 13. Yang ini X sama dengan minus akar 10 per salah, nggak ada akarnya, udah diakarin ya. 100 diakarin 10 per akar 13. Terus ingat lagi, akar nggak boleh di bawah, jadi kita pindahin ke atas dengan cara kali akar sekawan. Kali akar 13 per akar 13. Yang ini juga sama, kali akar 13 per akar 13. Jadi nanti hasilnya adalah X yang ini 10 akar 13/13. Untuk yang ini adalah X sama dengan minus 10 akar 13/13. Oke, udah dapat nih X nya. Jangan lupa kita harus cari Y nya. Masukin kemana ya? Pilih salah satu, yang gampang aja. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Ini juga sama, kita masukin ke X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Oke, kita coba kuadratin yuk. Kita masukinnya, buka kurung dulu, ditambah Y kuadrat itu sama dengan 16. Yang dimasukin adalah 10 akar 13/13. Yang ini juga sama ya. Nanti. Nah, kalau kita perhatiin, atau nanti aja lah. Ini kuadratin dulu jadi 100 kali akar 13 dikuadratin 13 guys. Per 13 dikuadratin 169 ditambah Y kuadrat itu sama dengan 16. Kemudian kita bisa sederhanain jadinya ini coret dulu. Jadi 13, terus pindahin ke sebelah kanan. Y kuadrat sama dengan 16 dikurang 100/13. Samain penyebut. Jadinya 208 dikurangin 100/13. Pindah ke sini. Jadi Y sama dengan kuadratnya pindahin jadi akar plus minus ya. 108/13. Oke, 108 itu kalau kita sederhanain pakai kayak ginian, bagi 2, 54, bagi 2, 27, bagi 3, 9, bagi 3, 3. Ini kembar keluar jadi 6.
akar 3 per bawahnya masih akar 13. Nah, ini dapat Y-nya guys. Nah, terus kalau kalian hitung yang sebelah sini itu hasilnya pasti sama yang tadi. Kenapa? Per 13 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Ya, ini negatif kan ya? Negatif ya. Negatif kalau dikuadratin pasti positif. Jadi hasilnya tetap aja sama. 100 kali 13 per 169 tuh sama persis kan. Jadi yang ini nggak usah dihitung lagi karena tadi udah ngitung. Satu aja cukup. Nah, udah sampai sini baru kita pecah dua. Ya, kita dapat Y-nya 2 ya. Y yang pertama adalah yang positif, 6 akar 3 per akar 13. Y yang kedua adalah yang negatif, 6 akar 3 per akar 13. Nah, kalau udah baru kita disederhanain ya. Disederhanain, kita kali akar 13 per akar 13. Jadi hasilnya adalah 6 akar 39 per 13. Yang ini adalah 6 minus 6, akar 39 per 13. Oke. Nah, jadi solusinya gimana? Karena tadi kita kan pakainya X-nya yang 10 akar 13 per 13 ya. Nah, jadi solusinya adalah himpunan penyelesaiannya adalah 10 akar 13 per 13, X-nya tadi, Y-nya itu 6 akar 39 per 13. Tapi kita langsung mendapatkan dua angka sekaligus untuk Y, berarti yang 10 akar 13 per 13 juga dia berpasangan sama yang minus 6 akar 39 per 13. Karena tadi kita pakainya 10 akar 13 dan dapat dua jawaban lagi. Terus yang kita nggak hitung yang tadi min 10 akar 13 per 13 juga, kan tadi saya bilang hasilnya sama, jadi tinggal copy aja per 13. Kemudian satu lagi yang minus 10 akar 13 per 13, minus 6 akar 39 per 13. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Bisa 4, padahal cuma X kuadrat ya. Biasa kan kalau X kuadrat jawabannya 2. Kenapa ini bisa 4? Kalau kita gambarin, yang pertama itu bentuknya sepertinya lingkaran. Nah, yang kedua itu bentuknya sepertinya elips. Nah, anggaplah seperti ini ya. Jadi mereka berpotongan di 4 titik tuh. 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya, oke. Oh ya, satu lagi guys. Kalau kalian perhatiin soalnya itu kalimatnya ada dua tipe untuk yang soal. Yang pertama adalah tentukan solusi dari sistem persamaan. Nah, solusi berarti kalian suruh cari HP ya. Caranya ya sama kayak gini. Terus yang kedua adalah, kalau yang kedua tentukan titik potong kurva. Ini sama ini tuh. Kalau yang kedua ditanya titik potong. Jadi kegunaan dari bab ini adalah untuk menentukan titik potong antara satu kurva dengan kurva yang lain. Bisa kurva parabola dengan garis, parabola dengan parabola, lingkaran dengan elips nih. Jadi kita bisa tentuin titik potongnya gitu ya. Nah, ini dipakai di semua bab guys. Nanti kalau ada fungsi apapun pasti kepake ini. Ditanya titik potong, kalian harus kayak gini ya. Nah, ini contohnya kenapa bisa ada 4, 1, 2, 3, 4 titik potongnya. Oke. Jadi ini himpunan penyelesaiannya adalah titik potong pertama, titik potong kedua, titik potong ketiga, dan titik potong keempat gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah banyak solusinya itu dapat ditentukan dengan menghitung diskriminan dari persamaan kuadrat hasil substitusi ya. Contoh misalnya jika hasil substitusinya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C, maka kita tahu diskriminan itu rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4AC ya untuk persamaan kuadrat. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka terdapat dua solusi. Jika D sama dengan 0, maka terdapat satu solusi. Jika D lebih kecil dari 0, maka tidak ada solusi. Nah, ini cuma berlaku untuk yang persamaan kuadrat sama garis, atau fungsi kuadrat sama fungsi kuadrat lagi ya. Untuk yang tadi lingkaran sama elips dan sebagainya itu nggak berlaku. Oke. Contoh soalnya kayak gimana? Misalnya kayak gini. Bedain soalnya guys. Kalau yang ini tentukan banyak solusi. Jadi dia cuma pengen tahu ada berapa solusi sih. Dia nggak tanya solusinya apa aja, enggak. Dia cuma nanya banyak solusinya ada berapa. Jadi caranya adalah masih sama kayak tadi, kita harus substitusi dulu. Ini kita bikin dulu, jadi kali ini saya mau coba bikin jadi Y ya. Jadi ini min 4Y sama dengan 1 kurang X
berarti Y sama dengan 1 kurang X per min 4 ya. Kenapa kita ubah jadi Y? Karena kalau kita masukin ke Y itu lebih enak daripada ke X untuk soal ini, karena si Y nya nggak ada kuadrat. Kalau kalian bikin jadi X, kayak contoh soal nomor 1 yang paling awal tuh, X nya dikuadratin, harus capit kepiting, belum ceroboh, salah. Nah, lebih baik masukin ke Y nya. Jadi ini tetap X kuadrat, min 5X nya juga tetap, minus Y nya mau diganti pakai kurung dulu, sama dengan 0, ganti Y nya jadi 1 min X per min 4. Kalau udah, sederhanain. Yang ini minusnya bisa dicoret dulu, jadi hasilnya adalah X kuadrat min 5X. Oke, jadi ini positif ya, positif masuk ke dalam, jadinya positif 1 min X per 4 ditambah 4 sama dengan 0. Biar bagus kita kali 4 semua, biar nggak ada pecahan ya. Kali 4 jadinya 4X kuadrat minus 20X, terus plus 1 min X, ya ini plus 16 sama dengan 0. Kemudian kita susun yang rapi, 4X kuadrat minus 21X tambah 17 sama dengan 0. Selesai guys. Nah, setelah sampai sini tadi kan difaktorin. Kali ini jangan, karena kita nggak ditanya berapa banyak, kita nggak ditanya solusinya apa, cuman tentukan banyak solusi. Langsung masuk ke diskriminan. Diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Buat kalian yang lupa apa itu ABC, ini A, ini B, ini C ya. A itu angka di depan X kuadrat. Langsung masukin min 21 kuadrat min 4 kali A nya 4, C nya 17. Itu jadi sama dengan 21 dipangkatin 2 itu 441 dikurang 16 kali 17 itu 272. Nah, udah sampai sini kita hitung lagi. Berarti diskriminannya adalah 169 guys. 169 itu artinya lebih besar dari 0. Apa artinya lebih besar? Coba kita lihat. Lebih besar dari 0 maka terdapat dua solusi. Maka kita bisa simpulkan ada dua solusi. Jadi banyaknya solusi ada dua gitu. Cuman ditanya banyaknya aja, tidak ditanya solusinya, gini aja beres ya. Nah, contoh soal nomor 2 yang kayak gini. Tentukan nilai K agar kurva Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 dan garis ini saling berpotongan di dua titik ya. Berpotongan di dua titik itu artinya punya dua solusi. Nah, kalian lihat ada kata kunci ini ya. Ini artinya itu punya dua solusi. Dua solusi lagi berarti diskriminannya itu harus lebih besar dari 0. Nah, kita coba cari diskriminan, tapi sebelumnya kalian harus substitusi dulu. Oke, substitusinya gimana? Kita punya Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1. Nah, ini kebetulan udah Y juga, jadi ini bisa langsung masuk ke sini ya. Hasilnya jadinya KX dikurang 2K ditambah 1 di sebelah kiri sama dengan X kuadrat min 2X ditambah 1. Kemudian yang selanjutnya kita harus pindahin semua ke sebelah kanan kayak biasa ya. Jadi 0 sama dengan X kuadrat min 2X tambah 1 min KX plus 2K min 1. Jadi 0 sama dengan X kuadrat. Nah, ini X nya ada 2 biji nih, biarin aja, min 2X min K, kemudian 1 plus 1 nya habis, sisa tinggal 2K. Oh sorry, ini ada X ya. Oke, nah kita tentuin dulu si ABC nya, karena dia ngomong diskriminan lebih besar dari 0, berarti kita harus pakai itu, diskriminan lebih besar dari 0. ABC nya adalah ini A, angka di depan X kuadrat, angka di depan X itu B, berarti ini B, tapi tanpa X nya ya, ini B. Kemudian yang nggak punya X itu C namanya. Oke, rumusnya adalah B kuadrat min 4AC lebih besar dari 0. B kuadrat berarti min 2 min K, jangan ikutin X nya, ingat B itu tanpa X, kuadrat min 4 kali A nya 1, C nya adalah 2K lebih besar dari 0. Dikuadratin capit kepiting, berarti jadinya 4 ditambah 4K ditambah K kuadrat dikurang 8K itu lebih besar dari 0. Berarti K kuadrat min 4K plus 4 lebih besar dari 0. Terus kita faktorin. Ingat ini pertidaksamaan kuadrat ya. K min 2, kemudian K min 2 lagi
lebih besar dari 0. Tunggu sebentar. Oke, salah pilih soal guys, soalnya kurang bagus ya. Jadi K sama dengan 2, nggak apa-apa. Ini K sama dengan 2 lagi. Nah, setelah sampai sini kita pakai pertidaksamaan kuadrat yang kemarin diajarin di bab sebelumnya. Itu gambar garis bilangan. Kemudian ada angka 2, 2-nya bolong, nggak ada sama dengan. Uji lagi, uji X sama dengan K, bukan X, K ya. Uji K sama dengan 0, masukin ke sini. Berarti hasilnya adalah positif. Ya, udah nggak perlu saya jelasin lagi ya, dapat dari mana positif, udah ulangan kan. Positif itu berarti ada di sini di 0, dia positif. Nah, loncat ke sini hati-hati karena K-nya double, kembar 2, itu berarti tetap positif, dia nggak berubah ya. Oke, terus dia maunya yang lebih besar dari 0. Lebih besar dari 0 berarti saya harus arsir bagian yang positif, berarti saya harus arsir ini semua diarsir kecuali si bolong ini. Si bolong ini nggak boleh diarsir ya karena dia bolong. Jadi jawabannya adalah tentukan nilai K. Jawabannya adalah K itu boleh semua angka. Seperti yang kita tahu kalau boleh semua angka itu ER ya, bilangan real. Tapi ada satu bagian yang tidak diarsir yaitu K tidak boleh 2. Nah, ini adalah nilai-nilai K yang mungkin. Oke, lanjut. Contoh soal 3 kayak gini. Pak, kalau garisnya ribet kayak gini gimana? Ya, kita bikin jadi X sama dengan dulu. Kalau nggak jadi Y sama dengan dulu. Oke, kita susun yang rapi. Untuk yang ini kita susun yang rapi dulu. Kemudian kata kuncinya adalah bersinggungan. Nah, bersinggungan itu artinya cuma ada satu solusi. Bersinggungan tuh gimana sih? Ya, kalian punya kurva, kalian punya garis. Nah, tuh dia cuma bersinggungan di satu titik aja. Karena dia cuma punya satu solusi, berarti rumusnya pakai yang diskriminan sama dengan 0 ya. Terus yang selanjutnya adalah kita sederhanain dulu, ini si garis ribet banget ya. Saya mau min 2y nya pindah ke kanan, jadi 2mx min 4m tambah 2 itu sama dengan 2y. Kemudian kita bagi 2 semua biar bagus, jadi y dapat sama dengan mx min 2m tambah 1. Nah, dapat y nya. Udah dapat y-nya, kita harus masukin ke kurva. Kurvanya adalah x min 1 pangkat 2. Karena ini titik potong, jadi harus disubstitusi ya. Jadinya mx minus 2m tambah 1 sama dengan x minus 1 kuadrat. Nah, x min 1 kuadratnya mau nggak mau harus dijabarin. Berarti mx min 2m tambah 1 sama dengan x kuadrat min 2x tambah 1. Pindahin semua ke kanan. 0 sama dengan x kuadrat min 2x min mx plus 2m min 1 plus 1. Jadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min mx tambah 2m. Mirip soal yang tadi ya. Ya memang saya cuman copy aja ya. Agak susah kalau bikin soal ini, angkanya bagus itu susah banget. Oke, kalau udah baru kita cek syaratnya apa. Syaratnya diskriminan sama dengan 0. Jadi kalian harus tahu kapan kalian faktorin, kapan kalian pakai diskriminan ya. Ingat, diskriminan itu ada kata kunci. Jadi kata kunci yang ini bersinggungan satu solusi, berarti D-nya sama dengan 0. B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. Mana lagi ABC-nya? Ini A, ini B segini, ini C ya. Oke, masukin B-nya dulu. Min 2 min M dikuadratin, min 4 kali A, A-nya 1, C-nya adalah 2M. Harus sama dengan 0. Nah, ini dijabarin jadinya 4 plus 4m plus m kuadrat min 8m sama dengan 0. Disederhanain, m kuadrat min 4m plus 4 sama dengan 0. Difaktorin, m min 2 sama dengan 0. Nah, karena ini sama dengan 0 nggak usah pakai garis bilangan ya, karena ini bukan pertidaksamaan. Langsung deh dapat M-nya 2, M sama dengan 2. Dan kebetulan pertanyaannya adalah tentukan nilai M, berarti udah dapat M-nya sama dengan 2. Nah, kayak gitu dulu guys, itu bagian pertama dari bab ini. Mudah ya, seharusnya kalian bisa, cuman substitusi doang ya. Oke, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Dadah!